Halo semuanya, selamat datang di video diskusi kami. Kami dari kelompok 9. Saya Zonta Juluju dengan NIM 25 0305 0076. Saya Polly Regis Garafiani dengan 25 03 masih belum. Saya Petrolia Silvenete dengan NIM 2503 Saya Risa Kriano Kenal dengan NIM 2503050164. Saya Maria Darodejan Dejen dengan NIM 2503050012. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang isi bab 6 sampai bab 9 dari buku Transformasi Digital karya Wibowo dan rekan-rekannya. Nah, teman-teman, setiap bab memiliki fokus yang berbeda, mulai dari strategi digital, perubahan budaya organisasi, hingga tantangan implementasi teknologi. Nah, oleh karena itu, setelah opening ini, kami akan tampil secara terpisah untuk menjelaskan masing-masing bab secara mendalam. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan makna tentang teknologi call and computing. Pada bab ini mengenalkan dua teknologi penting dalam dunia komputasi modern, call computing dan edge computing, yang menjadi fondasi transformasi digital. Keduanya membantu pengolahan data yang cepat, efisien, dan dapat diakses di mana saja. Namun masing-masing punya kelebihan dan tantangannya, sehingga sering dikombinasi dalam bentuk arsitektur hardware untuk kasih yang lebih tepat. Yang pertama, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi melalui internet dan dari pusat data. Ada tiga model layanan utama. Yang pertama, software as a service. Aplikasi siap dipakai seperti Gmail dan Office. Yang kedua, platform as a service. Platform mengembangkan aplikasi seperti Google Apps, Engine. Yang ketiga, infrastruktur as a service. Infrastruktur virtual seperti Google Cloud. Keunggulan cloud, skalabilitas tinggi, fleksibel, dan hemat biaya. Tantangannya, keamanan data, privasi, serta ketergantungan pada internet. Yang kedua, IT component. IT component memproses data langsung di dekat sumber data, bukan di pusat data cloud. Contoh penyerapan kendaraan otonom, sistem pengawasan video, dan pabrik cerdas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 7, yaitu mengenai media sosial. Yang pertama, definisi media sosial. Media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan pengguna. Definisi lain juga menyebutkan bahwa media sosial sebagai platform yang memanfaatkan teknologi web untuk percakapan manusia melalui konten kata, gambar, video, dan audio. Media sosial juga dianggap sebagai bentuk komunikasi intermediasi komputer untuk membuat, mengakses, dan mengirimkan konten antar pengguna. Yang kedua, jenis-jenis media sosial. Jenis utama media sosial yang umum digunakan antara lain jejaring sosial atau social networking. Ini yang berarti platform yang memungkinkan membuat profil, menghubungkan dengan pengguna lain dan berbagai informasi, contohnya Facebook dan Google. Yang berikutnya microblogs atau microblogging, yaitu memfasilitasi pertukaran konten singkat seperti teks atau video, contohnya Twitter dan Tumblr. Yang berikut itu media berbagi atau media sharing. Ini untuk berbagai konten multimedia seperti video atau gambar, contohnya YouTube, Instagram. Yang berikut juga ada situasi ulasan, yaitu review sites, tempat memberikan penilaian terhadap produk atau layanan seperti Yelp dan TripAdvisor. Yang berikut juga forum online atau online forums, di mana tempat berdiskusi dan bertukar pendapat, contohnya Reddit atau Quora. Blog atau blogs.
platform untuk menulis dan mempublikasikan konten kronologis seperti WordPress dan Blogger. Yang berikut karakteristik media sosial. Media sosial memiliki karakteristik utama berupa yang pertama interaktivitas dan keterlibatan pengguna yang tinggi, yang kedua komunikasi dua arah secara real time, yang ketiga konten yang dihasilkan oleh pengguna sendiri yaitu user atau generate content, yang keempat pembentukan komunitas virtual berbasis minat yang sama, yang kelima aksesibilitas melalui berbagai perangkat digital dan portabilitas. Yang keenam, jejak digital yang terekam selama aktivitas pengguna di media sosial. Yang ketiga, dampak media sosial dan tantangan. Media sosial membawa pola komunikasi, membuka peluang pemasaran baru, mempercepat pertukaran informasi, sekaligus membawa tantangan seperti penyebaran hoaks, kecanduan, dan masalah privasi data. Regulasi dan etika penggunaan juga menjadi isu penting dalam mengelola dampak media sosial di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan materi bab 8 tentang komunikasi digital. Nah teman-teman, komunikasi digital telah mengubah secara signifikan cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi di era modern ini. Dengan perkembangan teknologi digital seperti internet, jaringan komputer, perangkat seluler, dan berbagai perangkat digital lainnya, komunikasi dapat terjadi dengan cepat, efisien, dan melampaui batas geografis komunikasi digital. Nah teman-teman, komunikasi digital memungkinkan transmisi pesan, data, suara, gambar, dan video secara real time maupun tidak real time melalui berbagai platform seperti email, pesan, media sosial, video conference, dan aplikasi pesan. Nah teman-teman, komunikasi digital memiliki beberapa karakteristik unik, seperti kecepatan dan kemudahan akses informasi, komunikasi asinkron dan sinkron, multimodal, dan kemampuan berbagi informasi secara luas, tidak terbatas oleh jarak geografis, dan interaktivitas. Komunikasi digital juga meninggalkan jejak digital yang dapat direkam dan diakses kembali. Nah, dampak komunikasi digital sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perubahan cara berinteraksi dan bersosialisasi, peningkatan kolaborasi dan berbagi informasi secara global, perkembangan bisnis dan pemasaran online, transformasi pendidikan dengan e-learning, serta kemunculan komunikasi virtual dan jejaring sosial. Namun, komunikasi digital juga menghadirkan tantangan seperti masalah privasi, keamanan data, penyebaran informasi palsu atau hoax, kecanduan teknologi, kesenjangan digital, dan isu etika serta regulasi. Untuk memanfaatkan komunikasi digital secara efektif dan bertanggung jawab, individu dan organisasi perlu menerapkan praktik terbaik seperti menetapkan kebijakan dan pedoman penggunaan yang jelas, meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan privasi dan keamanan, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam berkomunikasi, mengembangkan keterampilan komunikasi digital yang efektif, serta mempromosikan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Nah, secara keseluruhan, komunikasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bab 9 yaitu tentang virtual reality. Nah, virtual reality adalah teknologi imersif yang menciptakan simulasi lingkungan digital yang interaktif, memungkinkan pengguna merasakan pengalaman seperti di dunia nyata melalui bantuan teknologi. Nah, teknologi utama dari virtual reality yaitu yang pertama headset, perangkat yang dikenakan di kepala untuk menampilkan lingkungan virtual secara stereoskopis atau 3 dimensi. Yang kedua itu adalah sensor gerak, yang dimana melacak posisi dan orientasi pengguna untuk memungkinkan interaksi yang sesuai. Yang ketiga adalah perangkat input, mengontrol dan memanipulasi karakter virtual, memastikan respon real time. Nah, ada pula manfaat dari virtual reality. Yang pertama itu imersi dan interaktivitas, yang dimana meningkatkan keterlibatan pengguna melalui pengalaman yang mendalam. Yang kedua adalah pengurangan risiko, yang dimana memungkinkan simulasi situasi berbahaya tanpa risiko nyata, terutama dalam pelatihan.
Yang ketiga itu aksesibilitas, yang dimana membantu proses pendidikan dan pelatihan yang sulit atau mahal di dunia nyata menjadi lebih mudah diakses. Nah, adapun tantangan virtual reality. Yang pertama itu adalah teknis. Masih ada kendala pada resolusi layar, latensi tinggi, dan kenyamanan penggunaan perangkat. Yang kedua adalah kesehatan. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan gejala seperti mual, pusing, dan ketegangan mata. Yang ketiga adalah perangkat dan pengembangan konteks virtual reality memerlukan biaya yang mahal. Yang keempat adalah etika dan privasi yang menimbulkan isu tentang dampak dan pada kesehatan mental dan potensi penyalahgunaan data pengguna. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tentang media sosial, teknologi komputasi modern, serta virtual reality. Itu merupakan 3 pilar utama dalam perkembangan komunikasi dan interaksi digital masa kini. Media sosial memungkinkan pengguna membuat berbagai konten secara real time, membuat komunikasi virtual, serta membuka peluang baru dalam komunikasi dan pemasaran. Meskipun begitu, tetap dihadapkan pada tantangan seperti hoax, privasi, dan kecanduan. Di sisi lain, teknologi cloud computing menyediakan kemampuan komputasi dan penyimpanan skala besar yang fleksibel dan efisien. Sementara edge computing melengkapi dengan proses data secara cepat di dekat sumbernya untuk mengurangi latensi dan meningkatkan respon. Kombinasi keduanya melalui akselerator headpiece menjadi solusi utama bagi kebutuhan komputasi modern seperti kendaraan otonom dan sistem industri cerdas. Virtual reality hadir sebagai teknologi imersi yang memungkinkan pengguna merasa lingkungan digital seolah-olah nyata, memberikan manfaat besar dalam pendidikan, pelatihan, dan hiburan. Meskipun begitu, virtual reality masih menghadapi kendala teknis, biaya, dan isu kesehatan pengguna. Secara keseluruhan, ketiga teknologi ini mempercepat transformasi digital, mengubah cara hidup berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan digital. Tantangan teknis, etika, dan kemampuan tetap diperhatikan agar pemanfaatnya dapat memberikan dampak positif secara maksimal. Sekian Baik. video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.